Kemudian selanjutnya kita akan memodelkan plat lantai ya. Untuk langkah pertama kita akan meng-hide terlebih dahulu supaya tampilannya tidak berat ya. Kita blok terlebih dahulu di tampilan 3D detailing, kemudian klik kanan, setelah itu kita filter terlebih dahulu, checklist untuk levelnya, dan apply lalu oke. Setelah itu klik kanan, kemudian hide in view, setelah itu element. Oke, setelah itu kita masuk. Karena kita akan memodelkan plat lantai mulai dari lantai kedua ya, karena ini lantai dasarnya kita tidak menggunakan plat beton ya. Di sini sudah menyatu dengan elevasi tanah. Jadi kita akan memodelkan plat lantai itu mulai dari lantai 2. Kemudian ini menyesuaikan sesuai dengan kalian masing-masing ya di sini. Oke, untuk itu kita masuk ke 3D detailing. Kita pastikan tidak ada ya yang tertinggal di sini. Sudah terakhir semua. Setelah itu kita masuk ke lantai 2. Kemudian kita ubah tampilannya menjadi shaded. Setelah itu kita modelkan plat lantainya di sini. Kita masuk ke structure, kemudian floor, setelah itu floor structural. Kemudian kita ubah ya, kita ubah ketebalan plat lantainya. Setelah itu kita edit type. Kemudian kan di sini saya sudah memodelkan ya. Untuk memodelkannya kita bisa duplikat terlebih dahulu. Di sini misalkan plat 12 mili ya. Oke, setelah itu kita edit di sini structure, kemudian ini ganti menjadi 12 cm ya, 120 mili. Oke, setelah itu pastikan yang teredit di sini structure di thickness lantainya saja. Jadi kita memodelkan betonnya saja di sini, kemudian oke. Setelah itu kita apply lalu oke. Oke, ini sudah terbuat ya, flat 12. Soal ini harusnya 120 mili. Yang ini plat 12 yang tadi saya sudah buat ya. Kita pakai yang ini saja ya. Ini cuma penamaannya doang. 112 mili harus 120 mili. Oke, setelah itu kita modelkan. Kita modelkan mulai dari titik center balok, kemudian ke titik center balok yang lain juga titik center kolomnya di sini. Oke, setelah itu kita oke. Kita cek 3D detailing, ya ini sudah terbuat ya. Oke, untuk memastikan biar nanti pembersihannya terlihat, kita di edit ya di visibility graphic edit, kemudian di floors, kalian bisa transparannya dinaikkan menjadi sesuai kalian ya untuk menggambarnya berapa saja di sini. Yang penting nanti kelihatan untuk pembersihannya. Oke. Setelah itu kita edit. Ini ada span direction, maksudnya ini adalah platnya ini berapa arah. Misalkan yang ini cuma satu arah, jadi plat ini hanya bertumpu pada dua balok di sini. Kita akan mengubahnya menjadi menumpuk di semua balok yang di sini. Balok B2 dan juga B1 di sini. Di arah X dan Y-nya. Caranya adalah kita klik span direction-nya, kemudian kalian pilih two way slide. Oke, setelah itu kita akan memudahkan penulangannya. Kita memakai wire mesh ya. Untuk di Revit, Revit sudah menyediakan yaitu di menu reinforcement di sini kita pilih area yang di sini. Setelah itu kita klik platnya. Di sini sudah muncul tanda biru. Kita klik saja di sini. Oke, setelah itu kita modalkan dengan rectangle ya, karena objek yang kita gambar penulangannya ini kotak. Jadi kita pakai yang persegi saja, rectangle. Oke, pastikan titik centernya di sini ya. Oke, setelah itu kita checklist. Oke, ini di rokok saja. Oke, karena kita akan mengatur jaraknya ya. Jaraknya itu 120 mili atau 12 cm per tiap tulangannya. Kita bisa atur jaraknya di layer sini. Di layernya kita bisa atur, ini adalah untuk diameter tulangan yang dipakainya, kita akan memakai 10 semua di sini. Dan kita akan mengatur jaraknya dan juga hooknya. Oke, untuk hooknya kita pakai band atau
derajatnya kita pakai 90, kemudian ini pastikan down ya. Jadi nanti si hooknya ini condongnya ke bawah ya. Jadi kita ganti di sini. Jika kalian ingin mengedit semua tulangannya, kita pastikan mengklik yang tanda X ini ya. Menandakan keluar area reinforcement. Kita klik saja di sini, kemudian pastikan 10, kemudian standar hooknya 90 derajat, kemudian ini top mayor hooknya kita pilih down atau ke bawah arahnya, kemudian kita ganti jaraknya 120. Oke, ini juga setelah itu yang ini juga sama 120. Pastikan ini hooknya terpasang 90 derajat, kemudian ini down. Setelah itu juga 10, karena ini tulangannya 4 lapis ya, jadi kita harus mengeditnya 4 lapis juga di sini. Untuk arah X dan Y-nya itu masing-masing 2 lapis. Oke, ini sudah ke bawah semua ya. Oke, setelah itu kita kasih identity datanya di sini. Kita pergi ke detailing, kemudian kita select ya untuk plat yang tadi kita modeling. Setelah itu kita filter lalu pilih struktural rebar. Lalu oke. Setelah itu kita masukkan item pekerjaannya ini di lantai 2 ya, penulangan lantai 2. Kemudian tipe besinya itu wear mesh ya. Di sini saya kasih nama wear mesh D10 atau WM. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengkopikan ke masing-masing peletakannya ya di sini. Kita blok aja di sini di grid detailing. Kita pastikan di sini yang ke checklist, floor, dan juga struktur area reinforcement dan juga rebar-nya. Oke. Setelah itu kita kopikan ke masing-masing peletak. Sudah selesai, ini saya tidak menaikkan karena ini poin ya. Nanti untuk perencanaan tangga. Oke, untuk itu kita cek terlebih dahulu ya di penulangan ya. Kita masuk item pekerjaan, kemudian penulangan lantai 2. Oke. Nah, ini warnanya sudah terbaca ya di sini. Oke, kita checklist. Kemudian kita bisa kopikan ke masing-masing lantai yang ada di atasnya ya. Di sini kita tinggal blok saja di sini. Kemudian kita copy. Setelah itu kita paste dan ini pastenya itu align to select level. Kemudian kita pilih karena di sini saya berencana cuma 3 lantai, jadi saya copy ke lantai 3 saja. Dan ini menyesuaikan dengan kalian. Nanti semisal 5 lantai, kalian pilih sampai 5 lantai. Oke. Oke, kita lihat di lantai 3 sudah terpasang ya. Ini otomatis terpasang ya, mengcopy dari lantai 2 nih. Oke, kita lihat di sini untuk ini sudah terpasang juga. Oke, untuk tadi karena penamaannya hanya lantai 2, kita beri nama untuk lantai 3-nya juga kita pisahkan di sini. Kita blok lantai 3-nya, setelah itu kita filter, kemudian pilih struktural.
rebar. Oke, kemudian kita ganti menjadi lantai 3. Oke, sudah selesai.